Ratusan warga Israel ngamuk, desak Perdana Menteri Netanyahu mundur dari jabatan. We want this government to take us seriously, to quit, and we want that our country will be for the people and not for a small dictatorate group who think they are the center of the world and that everything belongs to them. Ketegangan meningkat di Yerusalem ketika ratusan pengunjuk rasa Israel bentrok dengan pasukan keamanan di luar kediaman Perdana Menteri Benjamin Netanyahu di Jalan Azza, Yerusalem pada Kamis. Para pengunjuk rasa menyerukan agar Netanyahu segera mengundurkan diri atas kegagalannya mengembalikan tawanan yang ditahan di Gaza sejak serangan mendadak pada 7 Oktober 2023 lalu. Bibi Benjamin Netanyahu adalah seorang pembunuh, ungkap para pengunjuk rasa, dikutip dari Middle East Monitor. Pengunjuk rasa juga meneriakkan, "Penjara sekarang!" mengibarkan bendera Israel berwarna biru dan putih, dan menerobos penghalang polisi di sekitar kediaman Netanyahu di Yerusalem dalam laporan Reuters. Protes tersebut bertepatan dengan jajak pendapat yang menunjukkan lebih dari 3/4 warga Israel percaya Netanyahu harus mengundurkan diri. Hal ini menggambarkan meningkatnya kemarahan publik terhadap para pemimpin politik dan keamanan mereka. Netanyahu sejauh ini belum menerima tanggung jawab atas kegagalan serangan mendadak yang menyebabkan kelompok bersenjata Hamas menyerbu pada 7 Oktober 2023, lalu yang menewaskan lebih dari 1.400 warga Israel dan menyandera sedikitnya 240 orang. Ketika guncangan awal telah mereda, kemarahan masyarakat pun meningkat, dengan banyak keluarga para sandera yang ditahan di Gaza sangat kritis terhadap tanggapan pemerintah dan menyerukan agar kerabat mereka dibawa pulang. Sebelumnya, jajak pendapat yang dilakukan oleh Channel 13 Television Israel menunjukkan bahwa 76% warga Israel berpendapat bahwa Netanyahu, yang kini menjabat Perdana Menteri untuk ke-6 kalinya, harus mengundurkan diri, dan 64% mengatakan negara tersebut harus mengadakan pemilu segera setelah perang. Ketika ditanya siapa yang paling bersalah atas serangan itu, 44% warga Israel menyalahkan Netanyahu, sementara 33% menyalahkan kepala staf militer dan pejabat senior IDF, dan 5% menyalahkan Menteri Pertahanan, menurut jajak pendapat tersebut. Sejak meletusnya perang Israel-Palestina tersebut, Israel telah melancarkan serangan udara dan darat yang intens di Gaza, menewaskan lebih dari 9.000 orang dan membuat sebagian besar wilayah tersebut luluh lantak. Tekanan pada pemerintahan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, membesar. Puluhan ribu warga Israel berunjuk rasa di Yerusalem dan Tel Aviv, Kamis, mendesak pemerintahan Netanyahu untuk segera mencapai kesepakatan penghentian pertempuran antara kelompok Hamas dan Israel, membebaskan sandera, serta menggelar pemilu lebih awal. Pada saat bersamaan, Netanyahu dilaporkan menjalani operasi hernia. Kantor PM Israel menyebutkan, Kamis, operasi tersebut berjalan sukses. Para pengunjuk rasa juga menyerukan segera dilakukan pembebasan sandera Israel yang ditahan di Gaza sejak 7 Oktober lalu, pada Sabtu, 1 Juni 2024. Para demonstran mengatakan bahwa unjuk rasa itu menjadi yang terbesar sejak pecahnya konflik, dan penyelenggara memperkirakan ada sekitar 120.000 demonstran yang bergerak di Tel Aviv. Demonstrasi serupa juga terjadi di berbagai lokasi di seluruh negeri, termasuk di Lapangan Demokrasi. Para pengunjuk rasa terus meneriakkan pembebasan sandera. Beberapa aktivis menyalakan api unggun di alun-alun, dan video yang diunggah ke media sosial menunjukkan bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa. Menurut surat kabar Haaretz, 2 orang pengunjuk rasa ditangkap, dan polisi menggunakan meriam suara untuk membubarkan pengunjuk rasa.
Situs berita Ynet melaporkan bahwa polisi membawa meriam air ke acara tersebut, tetapi tidak digunakan. Dan 14 petugas polisi termasuk Kepala Inspektur Avi Ofer, Wakil Komandan Departemen Kepolisian Tel Aviv, terluka dalam bentrokan dengan pengunjuk rasa dan mengalami cedera yang memerlukan perawatan medis. Dilansir Times of Israel, protes di persimpangan Begin dan Kaplan Street yang dijuluki Lapangan Demokrasi telah diadakan setiap Sabtu malam. Satu video yang diunggah ke media sosial menunjukkan anggota parlemen Partai Buruh Gilad Karif yang sering menghadiri protes anti pemerintah bertengkar sengit dengan Kepala Inspektur Ofer. "Kamu selalu menimbulkan masalah," kata Ofer terdengar berteriak, yang dibalas berteriak oleh Partai Buruh di tengah kerumunan. Setelah demonstrasi resmi berakhir, pengunjuk rasa bergabung dengan keluarga beberapa sandera dalam demonstrasi di dekat Jalan Begin. Seorang warga Israel, Einaf Zangauker, yang putranya Matan Zangauker, 24, ditawan di Gaza, menekankan bahwa protes tersebut bukan sekedar perjuangan untuk para sandera. Ini adalah perjuangan untuk negara, perjuangan untuk memperbaharui kontrak antara pemerintah dan warga negara, perjuangan untuk utara, selatan, keamanan, ekonomi, perdamaian yang tidak ada habisnya. Mantan pejabat politik, militer, dan intelijen Israel menyatakan keraguannya terhadap kepemimpinan Benjamin Netanyahu. Pendapat mereka muncul di tengah perdebatan sengit di dalam negeri mengenai respons pemerintah Netanyahu terhadap serangan Hamas pada Sabtu 7 Oktober 2023 yang menewaskan sedikitnya 1.400 orang di Israel. Ehud Barak, Perdana Menteri, PM. Israel periode 1999 sampai 2001, yang juga mantan Menteri Pertahanan, mantan Menteri Luar Negeri, dan mantan Panglima Angkatan Bersenjata, menggambarkan serangan Hamas sebagai pukulan paling parah yang dialami Israel sejak negara itu berdiri. Saya tidak yakin bahwa masyarakat mempercayai Netanyahu untuk memimpin saat dia berada di bawah beban peristiwa dahsyat yang terjadi pada masa jabatannya, ujar Barak kepada Observer. Seperti dilansir The Guardian, Kamis. Jelas ini adalah kelalaian dan kegagalan di beberapa level. Kegagalan intelijen kita mengikuti persiapan Hamas yang dilakukan selama setahun terakhir, mungkin lebih lama lagi. Tidak mudah untuk langsung memutuskan apa yang sebenarnya terjadi, namun yang pasti, masyarakat kehilangan kepercayaan, baik terhadap militer maupun kepemimpinan politik. Pembebasan sekitar 200 sandera yang ditawan Hamas di Gaza menjadi isu utama di Israel. Barak yang pernah terlibat dalam sejumlah operasi penyelamatan sandera menuturkan, para sandera adalah isu besar yang menjadi perhatian para pemimpin dan rakyat kita, namun pada saat yang sama ada kebutuhan untuk menghilangkan kemampuan militer Hamas dan perannya sebagai penguasa jalur Gaza. Anda tidak dapat memimpin Israel melewati krisis, baik secara politik maupun strategis, ketika Anda bertanggung jawab atas kegagalan paling parah pemerintah dalam sejarah negara ini, dan Anda tidak dapat membangun kembali kepercayaan ini dari nol. Jadi, negara ini harus menemukan cara untuk menggantikannya dalam memimpin pemerintahan. Netanyahu, yang menjabat selama lebih dari 16 tahun, telah menuai kritik luas dari sebagian besar masyarakat Israel, mantan pemimpin militer, dan mantan pejabat lainnya mengenai upayanya untuk merombak sistem peradilan Israel sebelum perang Hamas versus Israel meletus.